Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke part 5 pembahasannya tentang metode tester menunjuk jari ya. Nih biar kelihatan sakti. Alhamdulillah. Nah, jadi sejarah saya pribadi menciptakan tester ini atau metode gangguan menunjuk ayat-ayat Al-Quran ini adalah karena keprihatinannya saya kepada saudara-saudara saya yang masih berobat dengan cara-cara yang masih menimbulkan kesyirikan atau kedukun atau masih ke orang-orang pintar. Nah, padahal kita sudah dibekalin kesembuhan alat penyembuh yaitu Al-Quran. Tapi banyak orang yang masih percaya dengan perkataan orang pintar, sok pintar, bukan perkataan orang pintar, perkataan orang sok pintar. Paranormal, itu bukan paranormal, tapi orang nggak normal. Ya, jadi saya harus dijelaskan lebih detail lagi. Nah, jadi yang diutamakan sebenarnya bukan gimana kita melihat gangguan jinnya atau enggaknya, tapi adalah nilai dakwahnya. Harus nilai dakwahnya. Jadi tuh baru nunjuk Al-Quran aja sudah bisa deteksi gangguan jin maupun sihir, apalagi kalau dibaca. Makanya Bapak Ibu di rumah wajib baca Al-Quran ya, walaupun satu ayat. Nah, itu nilai dakwahnya sebenarnya. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang nonton, nah nanti kalau mempraktekkan yang ini, saya titip nilai dakwahnya bahwa kita bareng-bareng dakwah mengenalkan Al-Quran. Mukadimahnya, saya awalin panduan buku tester gangguan jin dan sihir ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Ta'ala memberikan keridhaannya dan keberkahannya atas buku panduan tester gangguan jin dan sihir ini. Ya Allah, dengan segala ilmumu dan dengan izinmu dan dengan perantara keutamaan dan kemuliaan nabimu Nabi Muhammad SAW, para wali-walimu, para orang-orang saleh dan guru-guru kami, jadikanlah ya Allah buku panduan tester ini gangguan jin dan sihir menjadi wasilah hidayah untuk kami, agar kami lebih mencintai, agar kami lebih beriman, agar kami bisa menempatkan Al-Quran di makom yang tertinggi di hati kami. Amin ya rabbal alamin. Jadi tujuannya adalah sebagai wasilah hidayah, sebagai penguat hati kita. Karena waktu saya awal-awal belajar ruqyah, saya belum percaya. Saya adalah tipikal orang yang butuh bukti. Maka saya ingin membuktikan dengan menciptakan teknik ini, metode tester ini sebagai orang-orang yang punya gangguan. Dan saya sudah tes banyak beberapa orang yang dari pengikut ibaratkan tari tradisional sampai yang punya khodam, yang sampai yang kena sihir, semuanya sudah saya tester dan alhamdulillah insyaallah ini valid. Dalam artian yang gini, saat diagnosa itu perlu dua metode. Jadi metode yang biasa kami lakukan adalah dua metode. Yang pertama interview, yang kedua metode diagnosis menggunakan metode tester. Nah, tester ini banyak. Tester tunjuk jari, tester parfum juga itu bagian dari tester. Tujuannya apa? Terkadang kita secara diagnosa interview itu kurang valid. Barangkali yang diajak komunikasi itu pasiennya komunikasinya kurang baik, dalam arti karena kena gangguan itu suka ngeblank, jadi dan keluarganya susah menjelaskan. Akhirnya dengan adanya tester ini menambah validasi kita, diagnosa kita, oh ternyata diagnosanya itu terkena gangguan sihir tipe ini, sebagai penguat diagnosa, bukan sebagai ini pengambil keputusan dalam arti ini kena ini, enggak, sebagai penguat diagnosa interview tadi. Tujuan dari tester ini. Jadi jangan diutamakan mendiagnosa atau memvonis orang itu terkena gangguan jin maupun sihir hanya dengan satu metode. Nah, saya pakai dua metode. Biar lebih valid lagi, biar kita ini enggak kelihatan halu. Buku panduan ini dibuat oleh saya. Nah, semata-mata karena ingin menyenangkan dan melihat Rasulullah tersenyum. Nah, dasar metode tester gangguan jin maupun sihir. Nah, ini dasar metode tester gangguan jin maupun sihir, dasarnya itu adalah
la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Jadi seperti ini. Landasannya, kenapa orang yang terkena gangguan jin dan sihir itu bisa terdeteksi? Nah, jadi dasar metode tes tergangguannya adalah ya la yamassuhu illal mutahharun. Landasannya kenapa orang yang terkena gangguan jin dan sihir ini bisa terdeteksi hanya dengan menunjuk atau menempelkan tangannya ke mushaf atau ke ayat-ayat Al-Quran, atau menunjuk misalkan Al-Quran ya, tunjuk, bisa tercipta gerakan atau kedeteksi. Allah ini alurnya ya, alurnya kita harus pahami alurnya. Allah Ta'ala ciptakan dua alam, yaitu alam nyata, alam syahada, dan alam goib, alam jin malaikat. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan fitrah suci. Maka jika jin sudah masuk ke tubuh manusia atau ada penyakit di dalam hatinya, maka orang tersebut bisa dikatakan sudah tidak fitrah, tidak suci lagi atau kotor. Jadi jin sama manusia itu kan beda alam. Tapi kalau jin sudah masuk ke tubuh manusia, apalagi masuk ke dalam aliran darah kita, itu berarti secara fitrahnya kita sebagai manusia itu udah nggak suci lagi. Ibaratkan seperti itu. Makanya sedangkan dalilnya adalah tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Sedangkan Al-Quran itu suci. Maka kalau kita ini kotor menyentuh yang suci, maka kita yang kotor ini jadi bersih atau kedeteksi kita ini jadi kotor. Itu sebenarnya alurnya sebenarnya kayak gitu. Maka jika orang yang terkena gangguan jin dan sihir atau penyakit hati menunjuk ayat-ayat khususnya gangguan jin dan sihir akan terdeteksi, dan biasanya terjadi ada reaksi seperti tiba-tiba merasa pusing, jantungnya berdegup kencang, nafasnya mulai sesak atau sengal, merasa mual atau ingin sendawa, area badan tertentu tiba-tiba bergerak sendiri kayak gini. Atau kadang kayak gini, bergetar, atau pegang Al-Quran itu gemetaran gitu. Was-was yang berlebihan. Itu ada beberapa videonya, silakan dicek di uploadan sebelumnya. Terus kedutan tiba-tiba, area tangan atau kaki tiba-tiba bergetar, atau kesemutan area badan tertentu tiba-tiba terasa menjadi panas seperti terbakar atau tersengat listrik, maka dipastikan gejala indikasi adanya gangguan jin. Gangguan lanjutkan dengan meruqyah mandiri atau bacaan atau simai. Dilakukan setelah diagnosa ini, dilakukan gangguan, maksudnya ruqyah mandiri atau bacaan. Langkah-langkah mendiagnosa gangguan. Yang pertama, mendiagnosa gangguan jin dan sihir caranya dengan menunjuk atau meletakkan jari telunjuk atau telapak tangan kanan ke ayat-ayat diagnosa minimal 2 menit. Kemudian membaca niat seperti berikut. Jadi niat dulu nih, baru nunjuk, minimal itu 2 menit. Makin lama itu makin bagus. Kalau waktunya panjang, makin lama makin bagus. Niatnya, ya Allah, hamba atau aku berniat mendiagnosa atau melihat diri hamba dengan ayat-ayat Al-Quran, maka berikanlah mujizat dan kekuatan kepadaku melalui ayat-ayatmu ya Allah ya Rabb, dengan hamba menyentuhnya atau menunjuknya dengan izinmu ya Allah. Jika di dalam diri hamba terdapat gangguan jin maupun sihir, maka tampakkanlah dengan kekuasaanmu ya. Nah, setelah menunjuk ke ayat-ayat Al-Quran, nah si pasien ini cukup melafalkan di dalam hatinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon tampakkanlah dengan izinmu ya Allah, sehingga hamba bisa mengenal gangguan jin maupun sihir yang ada di dalam tubuhku atau penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhku ya Allah ya Rabb. Nah, tapi kalau setelah menunjuk maka perasaannya makin tenang, makin adem, berarti nah itu efeknya yang ditimbulkan, berarti hatinya adem. Tapi kalau ada negatifnya, maka itu yang tadi bergetar, deg-degan gitu. Tapi kalau hatinya bersih, maka biasanya ada dingin di tangan, di ujung jari ada dingin, kayak ada angin, terus perasaannya lega, adem, terus kayak ingat Allah, ingat nikmat Allah. Nah itu efek dari Al-Quran. Doanya apa? Ya Allah, tampakkanlah dengan izinmu sehingga aku bisa mengenal dan melihat tanda-tandanya ya Allah.
gerak-geriknya, tipu daya jin dan syaitannya ya Allah. Keluarkanlah gitu. Dan si peruqyah saat menester, saat orang yang menunjuk ini itu doanya cukup, ya Allah, tampakkanlah ya Allah jika di dalam tubuh saudara hamba terdapat gangguan jin maupun sihir, tapi secara jahar atau dikeraskan supaya si pasien ini dengar juga, dan orang-orang yang tester yang lain juga dengar. Bisa nggak sih nester itu bareng-bareng atau satu keluarga atau cuma satu orang? Bisanya bisa bareng-bareng. Jadi ada 5 orang, suruh misalkan ini di sini ada PDF-nya, suruh tunjuk misalkan, tunjuk di HP-nya misalkan, itu bisa. Nah itu ngaruh juga. Jadi nggak harus satu atau dua, tapi 5 orang atau 10 orang, bahkan satu. Yang penting mereka lihat ayat-ayatnya, insya Allah bisa. Nah nanti saya tunjukkan PDF-nya. Nanti ada sesi prakteknya, sama sesi praktek cara mendiagnosa. Tapi mungkin ini hanya teorinya, nanti prakteknya di akhir, setelah materinya semuanya selesai. Ya, nantilah ya. Kita lanjutkan dulu. Ganti, nah, tiupkan ke HP atau media tester yang ditunjuk atau ditempelkan. Ucapkan berulang-ulang. Seperti ucapan yang di sini nih. Ya. Ya Allah, jika di dalam tubuh sebut sama marki pasien Fulan terdapat gangguan jin dan sihir, maka tampakkanlah sejelas-jelasnya supaya kami melihat tanda-tandanya, dari gerak-geriknya, dari nada bicaranya, dari kebohongannya, dan dari semua tipu dayanya. Engkau tampakkanlah jika mereka bersembunyi, maka engkau perlihatkanlah kepada kami dengan keberkahan Al-Quran, kemuliaan Nabi Muhammad SAW dengan izinmu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke HP. Nanti tempelin gini. Terus nanti selama 2 menit, lebih dari 2 menit, maka akan makin besar penjelasan tester reaksi dan tujuan, bagian ayat-ayat diagnosa dan pembatal sihir. Nah ini ada beberapa bagian ya. Bagian ayat-ayat diagnosa dan pembatal sihir. Bagian ini jika pasien mengalami reaksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penjelasannya adalah pasien tersebut mengalami gangguan umum. Artinya pada bagian ini belum bisa dipastikan ini gangguan sihir atau gangguan jin biasa, hanya terindikasi gangguan non medis. Nah bagian ini nih, ayat diagnosa pembatal sihir. Nah, bentar ya. Nah nih, silakan Bapak Ibu tunjuk di area sini, di area ini, ayat-ayat ini, ayat ke layar, monggo. Nah, biar saya nanti berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalau ada gangguan jin maupun sihir, silakan tunjuk ke layar seperti ini. Lo tunjuk ke sini, tunjuk. Nah Ibu ketunjuk ke HP-nya atau ke PC-nya, kalau sesuai Ibu nontonnya mau pakai komputer atau mau pakai HP, berarti tunjuk ke layarnya. Biar nanti niatkan seperti niat yang sebelumnya tadi. Saya berniat, bismillahirrahmanirrahim. Niat dulu yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat mendiagnosa gangguan jin maupun sihir dengan mujizat Al-Quran ya Allah, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Jika ada gangguan jin maupun sihir, maka engkau tampakkanlah ya Allah, tampakkanlah sejelas-jelasnya. Nah duduk kalau sambil duduk, kalau sambil berdiri jangan, kalau bisa sambil duduk maksudnya sambil duduk, doa seperti duduk saat duduk di antara 2 sujud sambil mengacungkan jari di ujung jari kayak gini. Nah nanti tunjuk ke arah ini. Nanti saya doa ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika saudara hamba yang menunjuk di layar ini ya Allah terdapat gangguan jin maupun sihir ya Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim ini ya Allah, maka engkau tampakkan seluruh gerak-geriknya ya Allah, tampakkan seluruh kebohongan dari gangguan jin maupun sihirnya ya Allah, tipu daya musuh-musuhmu ya Allah ya Rabb, tampakkanlah supaya kami melihat tanda-tandanya.
melihat gerak-geriknya, kebohongannya ya Allah maka Engkau sembuhkanlah ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan. Nah, ibu tetap fokus doa di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tampakkanlah ya Allah, tampakkanlah ya Allah, tampakkanlah dengan barokah mujizat Rasulullah ya Rabb. Nah, ini contohnya aja, nanti ibu bisa praktekkan yang lama ya Bu ya. Nanti kalau ibu udah praktek di rumah, download filenya, praktek di rumah, silakan ibu atau bapak ini tulis komentarnya, reaksinya seperti apa. Saya ingin melihat reaksi ibu, tanggapan ibu itu seperti apa reaksinya ya. Nah, yang kedua itu sihir, diagnosa sihir, pembatal sihir, tafrik atau sihir pemecah belah. Nah, penjelasannya di sini. Pada bagian ini tester dimulai diarahkan ke arah yang lebih rinci. Jadi ini sudah mulai diplot-plotkan ya, tipikal sihir apa gitu ya. Kalau yang awal kalau ada reaksi seperti gemetaran yang saya udah jelaskan di awal tadi, maka itu mengindikasikan itu non medis, gangguan non medis, belum sihir atau jin. Ya, kita mulai mengeplotkan atau mengkotak-kotakan atau mengkhususkan ini. Pada bagian ini tester mulai diarahkan ke arah yang lebih rinci. Sihir tafrik adalah sihir yang memecah belah. Tadi udah saya jelaskan. Jika ada indikasi kuat misalkan suami istri, maka suruh mereka saling memaafkan terlebih dahulu, saling berpelukan, maka akan terjadi reaksi pada pasien. Biasanya kalau sihir tafrik, sihir pemecah belah, suruh misalkan terjadi pada suami istri ya, saya pernah praktekkan suami istri ini suruh memeluk pasangannya, pelukan dengan mesra, cium keningnya, terus si suami ini bilang sama istrinya, wahai istriku, saya minta maaf jika selama ini saya sudah menyakiti kamu selaku istriku, mohon dimaafkan. Dengan perasaan saat pertama kali ketemu, saat pertama kali nikah gimana? Romantismenya seperti apa? Dihidupkan kembali, nggak usah malu. Pelukan, cium tangannya bolak-balik, cium keningnya, nanti gantian istrinya minta maaf. Karena ini kalau dilakukan, kalau ada sihir tafrik atau jin pecinta atau sihir mahabbah, ini akan pecah, sihirnya itu akan nggak kuat. Karena mereka itu tujuannya memisahkan, tapi kalau ada disatukan di gini maka timbul reaksi. Nah, yang saya udah jelaskan di part 2 masalah kunci dari teknik ini kan reaksi kan. Kalau kita memberikan kontradiktif yang berhubungan sama jinnya, maka timbul reaksi. Jin ini tujuannya memisahkan. Nah, kita memberikan aksi yang menyatukan, maka timbul reaksi. Jin yang nggak suka akhirnya ketahuan tuh. Gitu. Itu alurnya. Terus yang ketiga, ayat diagnosa jin khodam. Pada bagian ini ayat-ayat Al-Quran akan bereaksi pada pasien yang mempunyai jin nasab atau pernah mengamalkan ilmu amalannya tidak sesuai dengan sunnatullah dan sunnah Rasulullah. Penanganan ini perlu dilakukan ikrar pemutus. Jadi kalau menangani gangguan jin khodam atau jin nasab atau jin ilmu yang pernah melakukan memasang susuk atau amalan-amalan yang lain, melakukan ikrar pemutus dulu. Ikrar pemutus bahwa yang menandakan saya ini berikrar berlepas diri dari ikatan jin yang dulu pernah dilakukan sama nenek moyang atau yang pernah saya masukkan, saya bertobat. Intinya gitu, ikrar. Nanti ada di bagian ini, ada di buku ini ada bagian ikrar pemutus. Ada lengkap insya Allah. Ayat diagnosa jin pecinta dan sihir mabah. Pada bagian ini, ayat-ayat Al-Quran akan bereaksi pada pasien yang dicintai jin atau terkena sihir pelet. Jin pecinta ini biasanya berdalih dia bisa menganggap pasien itu seperti pasangan hidup temannya. Ini sama di jin pecinta ya. Nah, ini target tumbal atau kemusyrikan, penyakit hati. Nah, cara menyimpulkannya itu seperti apa? Misalkan gini. Misalkan ya, nah nih, baca menyimpulkan reaksi tester. Misalkan jika reaksi nomor 1,
Jika kita nilai, kita tanyakan misalkan, ini karena belum praktek mungkin teorinya agak pusing, nggak apa-apa. Nanti kita praktek. Misalkan nomor 1, jika si pasien ini menunjuk ada reaksi bergetar. Nah, diingat-ingat nanti kalau dari 1 sampai 10 itu nilainya berapa? 8 misalkan. Nomor 2, ternyata bergetar, ternyata ada reaksi, cuma nggak sekuat yang nomor pertama. Kalau dinilai berapa? 6. Maka ini ada nilainya, maka disimpulkan setelah tester pasien terindikasi gangguan non medis dan urutan indikasi gangguan terkuat mulai dari nomor 3, nomor 2, nomor 5 dan indikasi nomor 4 menunjukkan tidak ada indikasi. Nomor 3 itu nomor apa? Maksudnya menunjukkan diagnosa gangguan jin khodam. Misalkan gitu ya. Nomor 2 berarti sihir tafrik, berarti ada gangguan tipikal jin khodam, ada tafrik, ada kemusyrikan. Mungkin bagian diagnosa target tumbal atau kemusyrikan, barangkali dia pernah melakukan kedukun, menanam sesuatu atau intinya meminta sama dukun, itu biasanya terindikasi ada mendatangi dukun, mendatangi orang pintar, atau dia pernah bersekutu dengan pesugihan atau untuk sugih atau biar kaya, itu terindikasi. Insyaallah. Jadi pasien ini terkadang nggak bisa bohong. Kadang setelah di tester nih, pas bagian kemusyrikan dan tumbal bergetar hebat. Saya tanya, ibu pernah ke dukun nggak? Nggak. Dia bilangnya nggak pernah. Nggak usah bohong bu, ibu ini ada indikasi pernah melakukan kemusyrikan. Coba ingat-ingat, pernah nggak ke dukun? Akhirnya setelah dicari, akhirnya ngaku juga, iya saya pernah ke dukun, terus saya dikasih ini buat nanam ini. Itu beberapa kali ketahuan. Dengan izin Allah beritahu kita bahwa orang itu ada gangguan, pernah melakukan kemusyrikan. Nah, ini penyakit hati, tester penyakit hati. Bagi yang punya penyakit hati silakan dibaca, silakan dipahami artinya. Ini metode cara cepat mengeluarkan gangguan non medis. Ini cara-caranya ada di sini. Ini ada. Nah, nanti dijelaskan nanti pas ini. Nah, ini form diagnosa metafisik. Jadi formnya misalkan kalau ibu bapak ada marah silakan centang, mudah tersinggung, sering ngantuk, itu dicentang. Nah, kalau gangguan pada kepala ini pusing, seperti ditusuk-tusuk, dahi, ubun-ubun, migrain atau seluruh, itu sebenarnya ada penjelasannya, perlu penjelasan yang rinci, tapi saya nggak bisa jelaskan di bagian ini, nanti mungkin di segmen yang lain. Nah, jadi ditusuk-tusuk di dahi itu ngaruhnya kemana sih? Nah, atau biasanya kelenjar yang mana sih, kelenjar tiroid atau apa gitu, nanti ada kaitannya. Gangguan pada mata, kunang-kunang, kabut terhalang, mata merah, kantung mata hitam, kunang-kunang. Nanti biasanya kalau kunang-kunang itu ada kaitannya dengan THT atau apa gitu, nanti ada. Nah, gangguan ibadah, lupa rakaat, malas sholat, berzikir, sering batal setelah wudhu, dalam artian udah wudhu bener nih ngerasanya, waduh wudhunya salah, nanti wudhu lagi udah wudhu bener nih ngerasanya was-was lagi. Nah, itu was-was. Menguap saat sholat, itu juga gangguan tuh. Sering mimpi buruk, mimpi berjalan kuburan dan lain-lain. Nah, ini silakan di checklist. Nah, ini nanti kita juga bakal belajar titik-titik pijat dalam metode penanganan masalah gangguan jin pada tubuh. Titik pemijatannya itu seperti apa sih? Kenapa sih di sini? Kenapa sih di sini? Kenapa sih di sini? Kenapa di sini di belakang ini, yang di sini? Ini apa? Ini menandakan apa? Ini ada penjelasannya sedikit kan. Nah, ini juga dikombinasikan sama teknik bekam juga titik-titik ini. Ini tajribiyahnya, ini pengalaman kami ya. Insyaallah nanti bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan nanti langsung bertanya di kolom komentar supaya kami langsung jawab. Mungkin untuk segmen ke-5 ini bagian diagnosa ya. Bagian diagnosanya dicukupkan, nanti langsung ke bagian 6-nya langsung
rukyah, cara rukyah cepat. Kita praktek cara rukyah dan cara diagnosa. Cara diagnosa testernya nanti kita praktek tester nanti di kesempatan yang lain. Nanti saya akan hadirkan teman saya atau orang yang terkena gangguan indikasi non medis untuk dirukyah dan dirukyah cepat dan untuk praktek metode tester diagnosa gangguan non medis, metode tunjuk. Masih beberapa yang belum dibahas seperti metode pengeluaran gangguan jin, metode rukyahnya, metode pengeluaran atau detoksifikasi gangguan jin, dan pasca rukyah kita belum bahas. Nanti ya, setelah ada kesempatan nanti saya upload. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.